Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan ya pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih pada bab 2, materi, norma, dan keadilan. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada poin berikutnya, yaitu tentang macam-macam norma. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan kalian siapkan alat tulisnya dulu, agar ketika saya menjelaskan kalian dapat menulis poin-poin pentingnya. Dan jangan lupa kalian berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yuk kita mulai belajarnya. Seperti yang sudah diulas pada pertemuan sebelumnya bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terdiri atas berbagai macam. Nah, ini dia, ada beberapa macam atau penggolongan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu adalah norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat yaitu norma hukum. Nah, baiklah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ini ada norma kesusilaan. Pengertiannya, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Sekali lagi, pengertian norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Jadi memang aturan atau norma kesusilaan ini sumbernya dari hati nurani manusia itu sendiri ya. Nah, lalu contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya yaitu seperti sikap jujur, tidak menyakiti orang lain, tidak mencontek, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana jika ada seseorang misalkan yang melanggar norma kesusilaan ini? Apa sanksinya? Sanksinya adalah perasaan tidak tentram, gelisah, atau merasa bersalah. Nah, contohnya seperti tadi tindakan mencontek ya. Kalau misalkan kalian ketika ulangan misalkan melakukan suatu kecurangan seperti mencontek, ini pasti kalian merasa di hatinya itu, nuraninya itu akan ada suatu perasaan gelisah ya. Bahwa sesungguhnya ketika seseorang siswa yang melakukan tindakan mencontek itu merupakan suatu perbuatan yang salah. Nah, maka hatinya itu tidak akan bisa membohongi ya, bahwa perbuatan tersebut ya memang salah, walau bagaimanapun. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Pengertian norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti sikap ramah tamah, menghormati yang lebih tua, berpakaian sopan atau rapi. Jika kalian melanggar, sanksinya apa? Sanksinya adalah dikucilkan, dicela, atau ditegur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa norma kesopanan ini berasal dari tata kehidupan atau budaya, sehingga di dalam masyarakat Indonesia karena budayanya berbeda-beda, maka norma kesopanan di suatu daerah itu belum tentu sama dengan norma kesopanan di daerah yang lain. Contohnya misalkan ada suatu perbuatan atau sikap yang mana di daerah A ini dikatakan sebagai perilaku yang kurang sopan, belum tentu di daerah lain pun sama. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah norma agama. Pengertian norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi sekali lagi norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan. Contohnya apa saja? Contohnya seperti beribadah dengan baik, mengajak kebaikan, mencegah perbuatan keji, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah,
Beribadah dengan baik ini maksudnya adalah beribadah menurut atau sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing tentunya ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain atau kehendak agama lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Nah, kemudian sanksinya apa jika kita melanggar? Maka sanksinya adalah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi kalau melanggar norma agama, ini adalah sanksinya yaitu dosa, ya. Sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Dan yang terakhir yaitu ada norma hukum. Pengertian norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa pengertian norma hukum ini berisi perintah dan larangan. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan masyarakat? Contohnya adalah seperti menaati peraturan lalu lintas, taat membayar pajak. Nah, kemudian norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran. Kemudian larangan melakukan korupsi dan lain-lain. Jika ada yang melanggar dari norma hukum ini, sanksinya apa saja? Tentunya sanksi dari norma hukum ini bersifat tegas dan memaksa. Contohnya seperti di penjara atau hukuman mati. Sekian penjelasan mengenai materi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Sampai jumpa lagi dalam penjelasan materi pada pertemuan berikutnya. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Semoga materi pada video hari ini dapat kalian pahami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.